A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam perkara-perkara ibadah kepadanya, dan kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya. Ini adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan itu semua. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu masuk di surat yang ke-15 ya, surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat ke-15. Dan surat ini adalah surat Makkiyah ya, keseluruhannya ada 99 ayat. Insyaallah silakan dibuka kitabnya, surat ke-15 surat Al-Hijr. Insyaallah kalau sudah sama-sama ketemu ya, mari kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Al-Quran ini, agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membacanya. Yang pertama, Iqra al-Quran. Lantas semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan mengerti apa yang Allah turunkan dengan asbab kitab suci ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membacanya, dan insya Allah nanti kita mentadaburinya ayat-ayat suci ini agar kita paham dengan ayat yang kita baca. Karena ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat. Dan para sahabat mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga sampailah kepada tabi'in. Lantas turun lagi kepada tabi'in, hingga turun kepada para ulama. Dan hari ini sampailah ayat suci ini kepada kita.
dan kita wajib untuk membacanya Al-Quran, lantas kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, insya Allah. Kita mulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Alif lam ra. Wallahu alam bimuradih. Nah, ayat ini hanya Allah lah yang mengetahui maksud daripada alif lam ra ini. Tilka ini maksudnya ayat-ayat ini ya. Ayatul kitab adalah bagian daripada ayat-ayat kitab. Maksud di sini kitab ini adalah Al-Qur'an ya. Idhofah di sini mengandung makna min yang berarti sebagian. Wa Qur'anim mubin yaitu Al-Qur'an yang memberi penjelasan, yang menerangkan dalam perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang batil. Nah, lapas ayat ini diatapkan kepada lapas sebelumnya dengan ditambah sifat. Wal Qur'anim mubin, lapas sebelumnya adalah ayatul kitab ya, adalah sebagian daripada ayat-ayat kitab wa Qur'an mubin, yaitu Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama seringkali, ini dapat dibaca rubbama atau rubbama. Yawadu ini berkeinginan ya, mengharapkan alladzina kafaru, orang-orang kafir itu kelak di hari kiamat ya, sewaktu diperlihatkan kepada mereka keadaan diri mereka dan keadaan kaum muslimin, laukanu muslimin, seandainya mereka menjadi orang-orang muslim ya. Jadi mempunyai suatu keinginan menjadi seorang muslim ya. Maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya, nah, setelah diperlihatkan kepada mereka keadaan dirinya yang kafir itu, maka dia punya berkeinginan laukan muslimin, seandainya mereka menjadi orang-orang muslim. Tapi kan sudah berlalu. Waktu mereka hidup di dunia itu adalah kafir ya. Tetapi nanti suatu saat mereka itu punya pikiran, duh, seandainya kalau saya ini dulu seorang muslim. Tapi sudah tidak berguna lagi itu ya. Makanya kalau orang-orang kafir mau mendapat kenikmatan nanti di akhirat, segeralah masuk kepada Islam. Lapas rubba menunjukkan makna litaksir ya.
karena sesungguhnya mereka itu sering mengharapkan hal tersebut. Tetapi menurut pendapat lain menunjukkan bahwa litakdil, ya, artinya sedikit. Karena sesungguhnya kengerian-kengerian, yaitu pemandangan di hari kiamat itu membuat mereka sangat terkejut, hingga mereka tidak sadar untuk berharap seperti itu, yaitu melainkan di dalam masa yang sedikit. Darhum yaqulu wa yatamattau wa yulhihimul amala wa yulhihimul amalu wa sawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Darhum, biarkanlah mereka. Maksudnya biarkanlah orang-orang kafir itu, ya. Ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu wa yatamatta'u, makan dan bersenang-senang di dunia, gitu, ya, bersenang makan dan bersenang-senang. Nah, di dunia mereka ini di dunia biarkan saja. Wa yulhihim, dan dilalaikan, mereka disibukkan, menyibukkan diri dengan dunia itu. Al-amal, oleh angan-angan kosong. Jadi cuman keinginan saja, dengan angan-angan kosong, ya, dengan dipanjangkannya umur mereka dan lain-lainnya, sehingga mereka itu lupa daratan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui, ya. Mereka akan mengetahui akibat perbuatannya itu. Nah, ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk memerangi mereka. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Wa ma ahlakna min, dan kami tidak membinasakan. Nah, huruf min, ya, huruf min adalah zaidah. Qaryah, suatu negeri pun, yang dimaksud adalah para penduduknya itu, ya. Illa walaha kitabun, melainkan ada baginya ketentuan. Maksud di sini adalah masa, ya, masa. Maklumun, yang telah ditetapkan, yang terbatas tentunya sebagian membinasakan kepada mereka. Ma yasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma yasbiqu min, tiada yang dapat mendahuluinya. Ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, suatu umat pun akan ajalnya, dan tiada pula dapat mengundurkannya, ya, menangguhkan gitu saat ajal daripada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya ayyuhallazina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina nuzzila alaihi dzikru,
Hei orang yang diturunkan az-zikru kepadanya. Az-zikru di sini adalah Al-Qur'an. Az-zikru yang diturunkan, az-zikru Al-Qur'an. Innaka lamajnun, sesungguhnya kamu itu benar-benar gila. Penghinaan orang-orang kafir kepada Rasulullah sebegitu bencinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang gila karena dia mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, ya, dan menyampaikan wahyu itu dan mengamalkan wahyu itu dalam kehidupannya, sehingga perkiraan orang-orang kafir itu menganggap kepada Rasulullah itu seseorang yang gila, ya. Karena dia tidak memahami kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul. Lauma ta'atina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Lauma, mengapa tidak? Ta'tina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Kamu mendatangkan malaikat kepada kami. Mengapa tidak kamu menurunkan atau mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Dalam ucapannya itu, ya, yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang nabi dan Al-Quran ini dari Allah. Jadi perkataan-perkataan menghinakan Rasulullah atau meledek, ya, kepada Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu memang sudah tabiatnya mereka itu seperti itu, ya. Benci lantas keluar perkataan-perkataan yang jahat, ya, yang kotor, yang jahat. Itu karakternya orang-orang kafir. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu izammundurin. Ya, Allah berfirman, ya, ma nunazzilu, kami telah menurunkan. Dan menurut suatu qiraat, ya, dibaca tanazzalu dengan membuang salah satu huruf ta-nya. Jadi awal asal nunazzilu itu tanazzilu. Tanazzilu dengan membuang salah satu huruf ta. Jadi nazzilu, manunazzilu. Al-malaikata illa bil haqq. Malaikat melainkan dengan benar, ya, untuk membawa azab, ya, malaikat membawa azab. Wa ma kanu iza, dan tiadalah mereka ketika itu, sewaktu malaikat turun, ya, dengan membawa azab itu dari langit, mundirin, diberi tangguh, maka ditangguhkan azab buat orang-orang kafir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah. Ini lapas nahnu ini menaukidkan, ya, atau mengukuhkan makna yang terdapat di dalam isim inna, inna, atau sebagai pasok. Nazzalana dzikra,
yang menurunkan az-zikr, menurunkan az-zikr Al-Quran maksud di sini ya kan. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, ya, memelihara daripada penggantian atau perubahannya, penambahan, pengurangan, itunya semuanya adalah Allah. Karena az-zikra atau Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, maka diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Walaqad arsalna min qablika, dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu, ya. Ini yang diutus maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan beberapa rasul-rasul, ya. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, sebelumnya itu dalam Al-Quran ditentukan ada 24 nabi, ya. Maka dengan Rasulullah SAW itu menjadi 25 nabi. Ini yang dalam Al-Quran, ya. Fi syi'in, kepada umat-umat atau golongan-golongan, ya. Al-awwalina, yang terdahulu, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma, dan tidaklah sekali-kali, ya, tidaklah sekali-kali ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkan. Nah, sebagaimana kaum yang memperolok-olokkan kepada Rasulullah SAW, nah maka kaum yang sebelumnya juga memperolok-olok para rasul yang telah Allah turunkan ke bumi ini. Nah, ini ayat ini dimaksudkan ini untuk menghibur, ya, Rasulullah SAW. Ya. Tuh. Jadi kalau bahasa kita, janganlah khawatir mereka mengatakan kejahatan-kejahatan seperti itu. Karena dulu juga rasul-rasul yang terdahulu itu dihina dan diperolok-olokkan oleh kaum. Itu ayat ini adalah suatu penghiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika naslukuhu fi qulbil muzrimin. Kadzalika naslukuhu, demikianlah kami memasukkannya. Artinya seperti itulah gambaran, ya, bila Allah memasukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu sehingga dia memperolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ke dalam hatinya itu ditanamkan kebencian, ya. Karena Allah ini maha berkehendak, dan ini adalah suatu tantangan atau ujian bagi Rasulullah atas kesabarannya, ya, untuk mengamalkan atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi qulubil muzrimin, ke dalam hati orang-orang yang berdosa, ya, yaitu dia ditanamkan, ya, kepada orang-orang kafir Makkah.
la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bih, mereka tidak beriman kepadanya. Maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Ini artinya kebiasaan ya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak beriman, ya, yaitu mengazab disebabkan perbuatan dusta dan kejahatan mereka. Kejahatan mereka terhadap nabi-nabiullah. Orang-orang kafir Mekah pun akan mengalami perkara yang serupa dengan itu. Dan faktanya kita lihat memang seperti itu. Walau fatahna alaihim babam minas samai fadummu fihi ya'ruzun. Walau fatahna alaihim babam minas samai fadummu fihi, dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu daripada pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus padanya, pada pintu tersebut, ya uruzun, dalam keadaan naik atau selalu naik. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Laqul innama sukirat, tentulah mereka berkata, sesungguhnya benar-benar telah dikaburkan, innama sukirat, yaitu telah ditutup absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun, pandangan kami, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Ini seolah-olah tampak hal itu ya di mata mereka secara ilusi gitu. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Walaqad ja'alna fis samai buruja, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Yang berjumlah berapa? 12 ya. Yaitu diantaranya Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, ya, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Nah, bintang-bintang tersebut merupakan garis-garis, ya, garis-garis peredaran daripada 7 bintang yang beredar. Wajayyannaha, dan kami telah menghiasi langit itu ya dengan bintang-bintang yang gemerlap, maksudnya seperti itu, lin-nazirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Itu kan kalau kita lihat ke malam hari itu ke langit, begitu indahnya
ketika tidak ada awan atau mendung yang menghalangi bintang itu begitu indah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di zaman dahulu nenek moyang kita itu ya, kalau melihat dulu kan belum ada kompas ya. Untuk melihat antara timur dan barat, utara dan selatan, mereka melihat bintang. Ada bintang timur, ada bintang yang besar. Itu menjadikan bintang-bintang itu adalah patokan. Tapi kalau sekarang kita kan cuma membuka di map, lihat saja kompas sudah tahu mana barat, mana timur, utara, selatannya. Tapi kalau zaman dulu itu yang sebelum ada orang-orang yang dahulu itu belum mengetahui kompas, mereka melihat selalu utara itu ada di sana, ya selatan di sana, barat di sana. Jadi melihat bintang itu menjadi satu ukuran juga, gitu kan? Maka bagi orang-orang yang memandang itu sesuatu yang indah. Kita lanjut lagi. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Insyaallah dalam surat ini kita baca dulu sampai ke ayat ke-16 ya. Ke ayat 16 dulu saja. Nanti kita lanjut di waktu yang akan datang. Ya. Kita sudah menyelesaikan tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca ya, yang kita baca dalam Al-Qur'anul Karim ini, dalam kitab suci kaum muslimin ya, kita mendapatkan manfaatnya. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi itu coba kita ingatkan dalam pikiran kita, dan kita berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat Al-Quran ini kepada kita agar kita memahami apa yang Allah perintahkan untuk kita menjalani kehidupan. Tujuannya besar sekali. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah menjadikan hujan yang besar ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Semoga hujan yang besar ini tidak menjadikan musibah. Maka kita memohon sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika turun hujan maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sesuatu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Rabb, besar sekali hujan ya Allah. Luar sana besar sekali hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sudah kita pelajari pada momen yang indah ini, mudah-mudahan ya segala sesuatu yang kita pelajari daripada Al-Qur'anul Karim ini Allah menanamkan di dalam dada kita ya, juga menyimpannya dalam pikiran kita agar kita dapat mengingat apa-apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang daripada Al-Quran ini ya, sehingga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam diri kita sesuatu yang terbaik dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan
apa yang kita dapati daripada Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci ini, atau bisa dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca bahwa ini adalah az-zikra, Al-Qur'an. Allah menyebut di dalam surat Al-Hijr ini yang kita tadi baca bahwa kalau dikatakan az-zikra yaitu adalah Al-Qur'an. Ya. Karena ini adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu saja mungkin pada momen yang indah ini kita baca, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, ya. Wabillahi taufiq wal